Selamat datang di Filsafat untuk Pemula, seri yang akan mengajak Anda melihat 100 pemikir filsafat Barat dan juga filsafat Timur Tengah nantinya yang terkemuka dalam kronologi perjalanan sejarah filsafat. Bila kemarin kita sudah membahas mengenai Tertullian atau Tertullianus, maka kita akan mengurutkan sejarahnya tentang filsafat. Maka pemikir selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah filsafat dan teologi Kristen yang lain selain Tertullian, yaitu Origen. Origen itu adalah seorang filsuf dan sekaligus teolog yang hidup pada abad ketiga. Origen dikenal dengan pemikirannya yang revolusioner dan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan teologi Kristiani. Maka mari kita pelajari lebih dalam tentang kehidupan dan pemikiran Origen. Siapa sebenarnya Origen? Origen lahir sekitar tahun 185 Masehi di Mesir, di kota Alexandria, sebuah kota yang memang menjadi pusat intelektual di dunia kuno. Ayahnya bernama Leonides. Leonides adalah seorang martir Kristen yang dibunuh karena iman Kristennya di zaman Romawi Dan apa yang dialami ayahnya itu meninggalkan dampak yang mendalam bagi Origen. Maka sejak muda dia menunjukkan bakat dan usaha yang luar biasa dalam bidang studi kitab suci kekatolikan dan juga tentu saja filsafat. Origen menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari teks-teks kitab suci, terutama Alkitab, serta berbagai tradisi filsafat yang berkembang pada masa itu, seperti Platonisme dan Stoikisme. Selain menjadi seorang teolog, dia juga dikenal sebagai seorang guru dan penulis produktif yang menulis banyak karya, termasuk penafsiran-penafsiran kitab suci dan tulisan-tulisan yang filosofis. Salah satu kontribusi besar Origen adalah dalam bidang penafsiran Alkitab. Dia mengembangkan metode yang kemudian hari ini dalam filsafat kita kenal dengan nama hermeneutika atau penafsiran. Dia mengenalkan sebuah istilah yang dia sebut sebagai tiga tingkat pemahaman. Menurut Origen, kitab suci dapat dipahami secara tiga tingkat. Harafiah yang pertama, paling bawah, kemudian naik ke moral, kemudian yang paling tinggi adalah spiritual. Kita bahas satu persatu. Pemahaman harafiah itu mengacu pada makna yang langsung pada teks, sola scriptura, langsung pada teks. Sedangkan pemahaman moral adalah aplikasi dari yang dipahami dari teks ini kepada kehidupan sehari-hari. Kemudian meningkat ke yang berikutnya adalah spiritual. Pemahaman spiritual itu fokusnya pada arti yang lebih mendalam atau simbolis dari sekedar teks itu sendiri. Nah, Origen itu juga sangat berpengaruh dalam pengembangan ajaran tentang Kristus. Dia mengajarkan bahwa Kristus adalah anak Tuhan yang unik dan lebih tinggi daripada semua ciptaan lainnya. Menurut Origen, dalam pandangan dia, Kristus adalah pencipta dan penyelamat dunia. Tetapi dalam pandangannya ada proses yang lebih misterius di balik keberadaan Kristus yang tidak hanya sekedar manusia, tetapi juga ilahi. Namun salah satu doktrin Origen yang paling kontroversial adalah doktrin yang disebut apokatastasis. Gimana itu menjelaskannya? Jadi keyakinan bahwa pada akhirnya semua makhluk, termasuk itu setan dan jiwa-jiwa yang telah terpisah, akan dipulihkan kembali kepada Tuhan. Meskipun ajaran dia ini sebenarnya bukan ajaran dalam tradisi gereja ini pikiran dia
Ini kemudian ditolak, ya kan? Makanya ditolak oleh gereja. Ide tersebut menunjukkan pandangan Origen ini sebenarnya terlalu optimis ya tentang keselamatan. Origen tidak bisa dilepaskan dari pengaruh filsafat Yunani, Platonisme, dan Stoikisme. Karena apa ya? Selain menjadi teolog, Origen juga dikenal sebagai seorang filsuf yang mencoba menggabungkan iman kekristenannya dengan filsafat Yunani, terutama Platonisme. Origen terpengaruh oleh gagasan-gagasan Plato tentang yang pernah kita bahas dalam video-video yang kemarin tentang dunia ide dan keberadaan yang sempurna yang lebih tinggi. Dalam pandangan Origen, dunia material yang kita lihat ini hanyalah refleksi atau bayangan dari atau cerminan dari realitas yang lebih tinggi. Nah, realitas kesempurnaan yang lebih tinggi itu yang kemudian dia pahami sebagai dunia Tuhan, dunia ilahi. Namun meskipun dia sangat dipengaruhi oleh Platonisme, Origen juga tidak menganggap dunia material sebagai sesuatu yang jelek, yang tidak sempurna, yang buruk, yang jahat. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik, dan dunia material memiliki tujuan yang lebih tinggi dalam rencana ilahi yang memang tidak bisa dipahami manusia. Salah satu gagasan Origen yang menarik adalah pandangannya tentang kebebasan kehendak manusia. Nah, ini menarik. Bagaimana kalau kemudian manusia tetap punya kebebasan di hadapan Tuhan? Origen mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau kejahatan. Dan kebebasan ini memainkan peranan penting dalam proses keselamatan. Konsep Origen ini sangat dipengaruhi oleh Stoikisme yang menekankan pentingnya kontrol diri dan hidup sesuai dengan alam, selaras dengan alam dan rasional. Pemikiran Origen memang sangat mempengaruhi ya perkembangan teologi Kristen, terutama di kalangan para teolog dan uskup Gereja Katolik awal. Meskipun beberapa ajarannya seperti doktrin apokatastasis tadi ya, doktrin apokatastasis itu dipertanyakan akhirnya dan ditolak oleh gereja karena yang terlalu itu ya optimis terhadap keselamatan tadi, karena pengaruhnya itu kan kemudian akan bisa sedikit mengubah tradisi Kristen sebelumnya. Origen dikenal sebagai salah satu pendiri tradisi teologi di Alexandria yang menekankan pendekatan intelektual terhadap Alkitab dan penggabungan ajaran Kristen dengan filsafat Yunani. Banyak teolog besar seperti Athanasius dan Gregorius Nazianzus ya misalnya di kalangan teolog Katolik sangat terpengaruh oleh ajaran Origen. Meskipun mereka juga akhirnya mengkritik pandangannya Origen. Di antara karya-karya Origen yang paling terkenal adalah ini dia, Periarchon, yang artinya tentang prinsip-prinsip. Nah, karya Periarchon itu adalah karya filsafatnya Origen yang membahas mengenai alam semesta, penciptaan, dan peran Kristus di dalamnya. Karya ini merupakan salah satu upaya besar pertama sebenarnya dari seorang filsuf untuk menggabungkan ajaran Kristen dan filsafat Yunani yang secara nyata. Kalau Tertullian iya, tetapi tidak kemudian diterjemahkan dalam karya yang monumental. Nah, Origen itu menulis tafsiran Alkitab yang memang sangat mendalam. Contohnya di dalam karyanya yang berjudul Hexapla. Hexapla itu karya yang menyusun teks-teks Alkitab dalam 6 versi berbeda untuk memudahkan perbandingan dan pemahaman. Meskipun banyak karya Origen yang tidak selamat ya hingga hari ini, maksudnya kemudian banyak yang hilang atau mungkin dihancurkan, tetapi pengaruhnya pada studi mengenai kitab suci dan teologi ya sangat mendalam gitu. Tidak hanya pada kalangan untuk teologi kekristenan, tapi juga pada teologi-teologi yang lain gitu ya. Misalnya di teologi agama filsafat Islam dan yang lainnya. Oke, arisan Origen dalam sejarah gereja tentu sudah sangat besar ya. Meskipun hidupnya penuh dengan kontroversi ya. Di masa hidupnya
Dia dihormati sebagai salah satu pemikir terbesar gereja. Namun kemudian pada saat kematiannya beberapa ajarannya seperti yang tadi doktrin apokatastasis justru malah dianggap sesat ya oleh gereja. Pada abad ke-6 ajaran-ajarannya malah justru dikecam dalam sebuah konsili Konstantinopel kedua ya, sebuah pertemuan besar para pemimpin gereja. Namun begitu, pemikiran Origen tetap dihargai dalam tradisi Kristen Timur ya. Khususnya dalam gereja Ortodoks Timur, di mana ia tetap dihormati sebagai seorang teolog yang mengembangkan banyak ide penting yang membentuk teologi Kristen. Dari Origen kita belajar tentang pentingnya berpikir secara mendalam dan intelektual dalam berpikir secara intelektual maksudnya dalam menjalani kehidupan beriman. Origen mengajarkan kepada kita ini, para pemula ya, untuk tidak hanya menerima ajaran agama begitu saja, tetapi juga menyelidiki dan memahami lebih dalam apa yang kita percayai itu. Origen mengajarkan bahwa iman dan ya, antara iman dan akal itu sebenarnya berjalan berdampingan. Jadi bukan berlawanan. Dia menunjukkan bahwa filsafat dan teologi dapat saling melengkapi dalam pencarian kita akan kebenaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Ya, Origen adalah contoh dari seorang pemikir yang berani ya menggabungkan keimanannya dan filsafat untuk memperdalam pemahamannya tentang dunia dan Tuhan. Meski akhirnya ajarannya kontroversial dan kemudian juga dianggap sesat, pengaruhnya terhadap teologi dan filsafat nggak bisa dihilangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi pemikiran-pemikiran besar dalam sejarah filsafat. Tetap berpikir kritis.